Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sesi 2 akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengukuran besaran elektrik tentang modul 6 yang berisi tentang grounding. Di sini kami berempat akan menjelaskan modul 6 dengan anggota kelompok saya sendiri Randy Abdul Aziz dengan NPM 018 dengan rekan Saya Daniel Faisal dengan nomor NPM 057. Saya Muhammad Rafi Aditya dengan nomor NPM 094. Saya Nauf Aliki Batulo dengan NPM terakhir 096. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum modul 6 yaitu pengukuran pertanahan atau grounding. Nah, yang pertama tujuannya yaitu dapat mengetahui besarnya tahanan pertanahan pada suatu tempat. Yang kedua, dapat memahami prosedur pengukuran alat ukur earth tester dan earth clamp. Yang ketiga, dapat mengoperasikan alat pengukur tahanan. Pertanahan atau grounding merupakan suatu mekanisme di mana daya listrik dihubungkan langsung dengan tanah atau bumi. Pertanahan merupakan bagian dari sistem proteksi yang tujuan utamanya pertanahan adalah menciptakan jalur yang low independence atau tahanan rendah terhadap permukaan bumi untuk gelombang listrik dan transient voltage. Keamanan atau pertanahan wajib dibutuhkan dalam melakukan rancang bangun instalasi sistem tenaga listrik pada suatu bangunan guna melindungi dan mengurangi dampak kerusakan akibat sambaran petir. Perlindungan alat listrik akibat gangguan dari pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi listrik diwajibkan menggunakan sistem pertanahan atau grounding. Sistem pertanahan untuk konsumsi listrik perumahan memang jarang digunakan, namun di gedung dengan konsumsi listrik yang besar wajib ada nilai pertanahan yang sesuai persyaratan umum instalasi listrik PUIL 2011 yaitu 0 sampai dengan 5 ohm. Suatu bangunan untuk menghindari bahaya sambaran petir membutuhkan nilai resistansi grounding lebih dari 5 ohm, sedangkan untuk grounding peralatan elektronik membutuhkan minimal 3 ohm. Faktor yang mempengaruhi dari nilai tahanan pertanahan yaitu kedalaman elektroda, diameter elektroda, jenis tahanan tanah, dan jumlah batang elektroda. Earth clamp merupakan alat ukur grounding yang berfungsi mengurangi resistansi tanah dengan cara mendeteksi arus yang mengalir melalui sistem grounding. Alat ini terdiri dari kepala clamp yang dapat dipasangkan di sekitar konduktor tanah seperti kabel atau tongkat grounding. Perangkat ini dapat mengukur arus yang melewati konduktor tanah dan menghitung resistansi grounding secara otomatis. Dengan menggunakan earth clamp, pengukuran resistansi tanah dapat dilakukan tanpa melakukan memutus grounding. Earth clamp juga digunakan untuk mengukur arus tanah yang beredar melalui sistem grounding. Jadi si earth clamp itu dipasangkan di kabel grounding yang dimana posisinya si kabel grounding langsung dimasukkan ke si earth clamp yang telah disediakan. Kemudian lihat di panelnya berapa arus yang bocor atau resistansi yang didapatkan dari sistem grounding tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Faisal. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penggunaan earth clamp untuk pengukuran nilai resistansi grounding. Nah, yang pertama adalah pastikan terlebih dahulu kabel grounding sudah terpasang dan terhubung ke tanah. Lalu yang selanjutnya adalah pastikan juga tidak ada kabel terbuka dan koneksi yang longgar pada sistem grounding. Lalu selanjutnya adalah siapkan earth clamp yang akan digunakan. Earth clamp yang digunakan pada saat praktikum akan ditampilkan di sini.
Lalu yang selanjutnya adalah lakukan dulu kalibrasi, yang dimana kalibrasi ini berfungsi untuk meningkatkan akurasi dari pengukuran si resistansi grounding tersebut. Setelah dilakukan kalibrasi, kita lakukan pengukuran dengan mencapitkan si klemnya ke kabel grounding. Saya contohkan seperti ini. Misalkan kabel groundingnya ini, kabel kuning ini, si klemnya dicapitkan di antara kabelnya seperti ini. Setelah seperti ini nanti akan muncul nilai resistansinya di layar displaynya, dan juga akan muncul juga arus bocornya. Jikalau memang ada arus bocor yang muncul, ada arus bocor di grounding tersebut, misal 1 mA, 1,4 mA dan sebagainya. Setelah itu catat nilai yang tertampil di display, dan setelah dilakukan pengukuran maka lepas lagi capitan si klemnya, lalu simpan alat si klem tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Raffi di sini saya akan menjelaskan pada modul 6, yaitu penyajian dan analisis data. Nah, untuk penyajian datanya ada pada tabel tersebut, di mana lab elektro memiliki nilai tahanan 36, 8,22, 46,9 dan 2,81. Arus gangguannya ada 0,30 dan 4,3 mA ini ohm. Nah, untuk kondisi tanahnya lembab, semuanya lembab. Nah, untuk keterangan buruk dan baik. Untuk baik sendiri yaitu 2,81, 4,3. Nah, kenapa baik? Karena nilai tahanannya paling kecil, dan arus gangguannya juga karena berdasarkan miliampere, jadi tidak terlalu terasa dan masih baik. Nah, untuk gedung kelas, pengukuran pada gedung kelas, nilai tahanannya besar, yaitu 382 ohm. Nah, untuk arus gangguannya itu sendiri yaitu 0. Nah, untuk kondisi tanahnya lembab, keterangannya buruk. Kenapa? Karena nilai tahanannya tinggi. Nah, untuk lab informatika nilai tahanannya ada 22,9, 22,9 juga. Untuk arus gangguannya ada 1,3 dan 1,4 mA. Nah, untuk kondisi tanahnya lembab, untuk keterangannya buruk. Kenapa? Karena nilai tahanannya tinggi. Dan ini lab informatika itu bersatu dengan lab sistem informasi. Nah, untuk perhitungannya, menggunakan rumus R rata-rata sama dengan sigma RI per N. Untuk RI merupakan hasil pengukuran ke I, dan N adalah jumlah data. Selanjutnya standar deflasi untuk mengetahui kestabilan hasil. Nah, untuk mengetahui kestabilan hasil, maka rumusnya S sama dengan akar sigma RI per R rata-rata kuadrat. Nah, N per N kurangi 1. Jika nilai tegangan kecil, maka menunjukkan hasil pengukuran stabil. Nah, hasil data menunjukkan kondisi pentanahan pada gedung tersebut, apakah sudah sesuai dengan persyaratan PUIL atau belum. Nah, mungkin itu saja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan dan kesimpulan di modul 6. Untuk menjawab pertanyaan, langsung saja ke nomor 1, yaitu di gedung lab rata-rata resistansinya yaitu 2,81 ohm.
Nah, di gedung ini merupakan nilai terendah dari semua resistansi di gedung selain gedung lab. Untuk nomor 2 yaitu di gedung kelas resistansinya di angka 382 ohm. Nah, di gedung ini memiliki pembumian yang sangat besar dibandingkan di gedung lain. Untuk nomor 3 yaitu gedung dengan resistansi kecil biasanya berada pada tanah lembab dan memiliki elektroda serta sambungan yang baik. Sedangkan gedung dengan resistansi besar umumnya berada pada tanah kering atau kurang konduktif. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu nilai resistansi pembumian dipengaruhi kondisi tanah dan kualitas instalasi pertanahan. Tanah yang lebih lembab dan elektroda yang baik menghasilkan resistansi kecil, sedangkan tanah kering atau instalasi kurang baik menyebabkan resistansi yang besar. Sekian dari pengenalan modul praktikum tadi. Semoga teman-teman yang dimanapun melihat video ini, mohon like dan subscribe channel kami agar tetap berkembang dan semangat lagi untuk membuat video-video inspiratif. Terima kasih.